Kenapa santri pendukung Habib Balwi bisa disebut jahil murakkab, fal murakkab, summal murakkab? Ya Allah. Ya Rasulullah. Ini tulisan Kiai Haji Madidin Ismail Al-Bantani tanggal 18 Februari 2026. Hari ini, hari pertama bulan Ramadan bagi yang melaksanakan hari ini. Saya bacakan ya, teman-teman bisa baca sendiri di nahdlatul.com. Dalam diskursus Nasab Balwi, masih ada santri, bahkan kiai yang masih mendukung Nasab Balwi. Padahal mereka tidak paham sedang mendukung apa dan siapa. Sedang merendahkan apa dan siapa. Fenomena santri-santri Kibin dari sarang Rembang yang membuat video-video pembelaan itu menunjukkan standar kurikulum pesantren kita yang masih ada masalah. Entah direstui oleh pengasuhnya atau tidak, yang jelas mereka langsung menyebut diri sebagai santri sarang. Saya berharap mereka hanya inisiatif pribadi membuat video itu, agar ironi kurikulum pendidikan pesantren itu hanya bersifat personal, bukan merambat atas nama lembaga. Mari kita buktikan bahwa santri-santri Kibin itu jahil murakkab, fal murakkab, summal murakkab. Pertama, Nasab Alwi ditolak ulama dari masa ke masa. Bagaimana sampai muncul kebohongan adanya ijma? Abad keempat Hijriah Nasab Alwi tertolak oleh kitab sejarah. Di abad keempat, di Yaman ada kitab sejarah bernama Kitab Al-Iqlil, karya Hasan bin Ahmad Al-Hamadani, wafat tahun 334 Hijriah. Di dalamnya banyak menyebut nama ulama abad ketiga dan keempat Hijriah, tetapi tidak menyebut ada seorang ulama besar di Yaman bernama Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Apalagi mengatakan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaid. Ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa atau Ubaidillah tidak dikenal ada di Yaman di abad keempat Hijriah. Santri jahil murakkab akan berkata, itu bukan penolakan, karena tidak disebut bukan berarti tidak ada. Jawabannya, kalau Madrasah Alia Sarang angkatan tahun 2000 dalam buku induknya menyebut 30 nama siswa tetapi tidak ada nama Rumel, itu menunjukkan bahwa nama Rumel memang bukan lulusan Madrasah Alia Sarang tahun 2000. Rumel yang mengaku lulusan Madrasah Alia Sarang tahun 2000 tertolak oleh data buku induk Madrasah Alia Sarang di tahun tersebut. Faham? Masa sudah 3 tahun lebih belajar sejarah dan ilmu nasab, belum paham-paham juga. Kalau sudah belajar ilmu usul fikih dengan benar, akan bertemu dengan bab istishab dan mafhum mukhalafah. Akan paham logika sederhana itu. Abad kelima Hijriah, Nasab Ba'alwi tertolak 3 kitab nasab. Di abad kelima, nama Ahmad bin Isa dan anak-anaknya disebut. Ada 3 kitab nasab mutabar yang ditulis di abad ini, yaitu Kitab Tahzibul Ansab, Kitab Muntaqilatut Talibiyah, dan Kitab Al-Majni. Dalam ketiga kitab itu disebut nama Ahmad bin Isa dan silsilahnya lengkap ke atas. Dalam kitab Muntaqilah disebut pula semua anak-anak Ahmad bin Isa yang lulus uji nasab sebagai yang pantas ditulis, yaitu Muhammad dan Ali. Nama anak Ahmad bin Isa yaitu Husain tidak disebut karena tidak memenuhi persyaratan untuk ditulis dalam kitab Muntaqilah karena terjadi ikhtilat. Dan poin pentingnya, dalam kitab Muntaqilah itu tidak disebut nama Ubaid sebagai bagian dari anak Ahmad bin Isa. Ini sebuah penolakan kitab-kitab abad kelima Hijriah akan menyusupnya nama Ubaid di abad ke-9 Hijriah sebagai anak Ahmad bin Isa. Faham? Kayaknya belum paham juga. Kita harus sabar dalam belajar. Kita juga harus sabar untuk menyampaikan pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Abad ke-6 Hijriah, Nasab Ba'alwi tertolak kitab nasab.
Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis oleh ulama besar ahli usul fikih dan ahli nasab bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi atau sering disebut Imam Fakhrur Razi. Kitab itu ditulis tahun 597 Hijriah, berarti abad ke-6 Hijriah. Dalam kitab itu disebut nama Ahmad bin Isa. Disebut pula silsilah lengkapnya ke atas. Disebut pula semua nama anak-anaknya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak bernama Ubed. Berbeda dengan kitab Muntakilah yang tidak menyebut nama Husain karena tidak memenuhi syarat. Asy-Syajarah Al-Mubarakah tetap mencatat nama Husain dengan catatan, yaitu bahwa keturunannya ikhtilat. Ikhtilat itu artinya ia berketurunan namun keturunannya salah menisbahkan diri kepada orang lain bukan kepada nasab sebenarnya. Standar ketat para ahli nasab, bila ada individu terjadi ikhtilat seperti itu, tidak akan dicatat dalam buku induk nasab lagi. Jadi sudah ada dua kitab nasab mutabar di abad ke-5 dan ke-6 Hijriah yang menyebut semua anak-anak Ahmad bin Isa yang berketurunan. Dan maaf, tidak ada nama Ubed disebutkan, baik disebut secara jelas atau disebut dengan catatan seperti Husain. Logikanya, jika nama Husain saja yang terjadi ikhtilat dicatat oleh Imam Fakhrur Razi, seharusnya Ubed akan lebih berpotensi untuk dapat dicatat karena kabar burungnya dia ulama besar. Nyatanya tidak. Kenapa? Karena Ubed ini bukan anak Ahmad bin Isa. Bukan hanya itu. Ia sebenarnya, jangan kaget, tarik nafas. Tapi ini rahasia ya. Tidak pernah ada di alam dunia ini. Abad ke-6 nasab Alwi dan tokoh-tokohnya ditolak eksistensinya oleh kitab sejarah. Di Yaman, pada abad ke-6 Hijriah, ada dua kitab sejarah yang ditulis orang Yaman. Pertama, kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Yang kedua, kitab Tarikh Musallam Al-Lahaji. Kitab yang pertama dikarang oleh Ibnu Samroh. Ia wafat pada tahun 586 Hijriah. Ia harusnya semasa dengan Muhammad Sohib Mirbat. Yang kedua, karya Musallam Al-Lahaji yang wafat tahun 545 Hijriah. Seharusnya ia semasa dengan Ali Khaliq Qasam. Banyak ulama-ulama di Yaman dicatat dalam dua kitab itu, baik yang di Hadramaut, di Mirbat, maupun di Tarim. Tetapi nama-nama keluarga Ba'alwi tidak ada yang dicatat setugel pun. Apa ini artinya, Bin? Artinya di Yaman itu abad ke-6 gak ada yang kenal Ubed, Alwi, Khaliq Qasam, dan Sahib Mirbat. Gak ada. Jangan marah. Ini kenyataan. Jadi, kalau santri Kibin ada yang kirim Fatihah kepada nama-nama Pak Alwi tadi, 100% gak akan nyampe. Bagaimana Syekh Ali Jum'ah yang hidup 1000 tahun kemudian bisa yakin pada nasab Alwi bin Ubed atau Muhammad Sohib Mirbat atau Ali Khaliq Qasam yang ada di Tarim? Padahal orang yang satu masa saja. Jangankan tahu dia keturunan Nabi, kepada sosoknya saja nggak kenal. Aneh kan? Bin, bicara tentang Ubed, Anda mau percaya Syekh Ali Jum'ah atau Imam Ibnu Sabro yang semasa dengan dan tetangganya Ubed? Lalu tentang Sahib Mirbat. Bagaimana nasab Sahib Mirbat diijma oleh santri-santri Kibin tahun 1447 Hijriah? Padahal ulama besar yang hidup satu daerah dan satu masa saja nggak tahu. Nggak ada yang tahu dia dilahirkan atau tidak. Nggak ada yang tahu dia Sayyid atau bukan. Lah, kok setelah 1000 tahun berani-beraninya santri Kibin menyatakan ijma? Apa nggak takut dosa? Pertanggungjawaban ilmiahnya di mana? Ya le caroku wis mau kelae. Santri-santri sarang.
Oh, tapi baru besok ya puasanya. Enak. Abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Nasab Balwi ditolak kitab-kitab nasab. Ada kitab bernama Al-Fahri, kitab Al-Ashili, kitab As-Sabatul Mushan. Ditulis di abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Semua menyebut Ahmad bin Isa, menyebut silsilahnya ke atas, menyebut anak dan keturunannya. Tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama Ubed. Lalu, Kibin tahu dari mana bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubed? Pokoknya ijma. Ijma gundulmu. Salah mencintai lebih baik dari salah membenci. Kibin. Itu sama saja Anda mengatakan, lebih baik minum air beracun karena kelihatannya jernih, daripada membuang air yang keruh padahal mungkin bisa disaring. Kenapa Anda harus memilih dari dua kesalahan? Anda bisa benar mencintai dan benar membenci. Kita diperintahkan untuk membenci, sebagaimana kita diperintahkan untuk mencintai. Kan ada hadisnya, Bin. Riwayat Ahmad. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Pokoknya iman itu pengadu domba, pemecah belah hubungan baik antara kiai dan habaib. Kibin, saya bukan mecah belah, cuma ngasih tahu bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Kaukasia. Lalu mengenai yang Kibin katakan, hubungan baik antara kiai dan habaib, itu bohong. Itu lebih pas disebut hubungan yang tidak wajar, atau hubungan orang yang dimanfaatkan dan orang yang memanfaatkan. Bin, masa ada kiai pesantren mencium tangan santrinya yang ba'alawi? Mungkin maksudnya ingin mempraktikkan seperti ketika Ibnu Abbas, ahli bait Nabi, dicium tangannya oleh Zaid bin Sabit, sahabat Nabi. Itu bagus-bagus saja kalau benar yang dicium tangan oleh kiai itu cucu Nabi. Kalau kayak Ba'alwi, sudah jelas bukan cucu Nabi. Haplonya aja G, gatel. Ahlak aslinya tetap akan mengikuti ahlak G, gatel. Syama'ilnya bukan Syama'il keturunan Nabi. Coba perhatikan dan renungkan. Apakah ahlaknya Rizik dan Bahar itu ahlak cucu Nabi? Apa ahlaknya Aldo dan Kribo itu ahlak cucu Nabi? Sekali-sekali Kibin beranilah beristikharah. Setelah istikharah baca doa. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. 7 kali. Ketika Kiai Kibin mencium tangan Ba'alwi dilihat oleh muridnya, maka muridnya itu akan tertanam jiwa budak terhadap anak itu dan klannya. Kalau guru saya saja begitu menghormati, apalagi saya. Kalau dia sudah sampai rumah jadi kiai, maka akan dengan mudah dia menjadi mangsa oknum Ba'alwi yang memeras hartanya. Bin, dengan salah mencintai seseorang yang berperilaku buruk, kamu sebenarnya sedang memfasilitasi mereka untuk terus menyakiti orang lain. Cinta tanpa ketegasan adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan. Setiap tetes cinta yang kamu berikan pada tempat yang salah adalah jatah cinta yang seharusnya bisa kamu berikan kepada orang yang benar-benar layak menerimanya. Kembali kepada kitab abad ke-7 dan ke-8 yang menolak Ba'alwi. Kata santri Kibin, abad ke-8 Hijriah ada kitab As-Suluk yang mencatat nama Ba'alwi lengkap dengan silsilahnya. Yakin? Jangan ngaku-ngaku. Malu. Bin, itu nasabnya Jadid, bukan nasab Ba'lawi. Ba'lawi dan Jadid itu bukan saudara. Nggak ada kaitan, Bin. Mungkin Kibin bertanya, dari mana Anda tahu bahwa itu nasabnya Jadid dan bahwa Jadid bukan saudara Ba'lawi? Ya dari kitab-kitab sejarah, Bin.
Makanya baca kitab sejarah, jangan taklid aja. Mana kitab sejarahnya? Baik, Bin. Lihat kitab As-Suluk sendiri. Apakah di sana ada nama Ali Holik Kosam? Apakah ada nama Muhammad Sohib Mirbat? Apakah ada nama Alwi Amul Fagi? Apakah ada nama Ali Walidul Fagi? Apakah ada nama Fakih Muqaddam yang mi'raj 70 kali itu? Nggak ada, Bin. Nama-nama itu fiktif. Pengarang kitab As-Suluk itu orang Yaman. Kalau ada ulama besar yang mi'raj 70 kali, pasti dicatat, Bin. Kenapa nggak dicatat? Ya karena dia fiktif, Bin. Hanya dongeng. Terus, lihat kitab-kitab sejarah abad ke-8 yang ditulis di Yaman. Dalam kitab itu, Jadid ditulis, tetapi Fakih Muqaddam enggak, Bin. Seperti kitab Al-Atoya As-Saniyah, karya Ar-Rasuli yang wafat tahun 778 Hijriah. Dia orang Yaman. Kitabnya mirip sensus keturunan Nabi yang ada di Yaman. Tetapi nama-nama keluarga Ba'alwi sama sekali nggak dicatat. Sekali lagi, jangan ngaku-ngaku Jadid sebagai saudara dari Alwi. Nggak ada dalilnya. Walaupun nasab Jadid juga nasab cangkokan, tetapi dia terbukti sebagai tokoh sejarah. Berbeda dengan Fakih Muqaddam yang hanya tokoh fiksi belaka. Jangan marah, Fakih Muqaddam saya bilang tokoh fiksi ya. Karena memang kenyataan historisnya seperti itu. Lihat juga kitab Mir'atul Jinan karya Imam Al-Yafi'i. Nama Al-Yafi'i juga disebut oleh Santri Kibin dalam video. Tetapi dia hanya nyebut, gak tahu isinya dan gak tahu yang berkaitan dengan detailnya. Kalau Santri Kibin paham isinya dan mafhumnya, Santri Kibin akan langsung tobat. Kenapa ulama-ulama di Yaman semacam Abil Gads Ibnu Jamil dan Ali Al-Ahdal disebut oleh Imam Al-Yafi'i? Tetapi pujaannya, Fakih Muqaddam gak disebut. Kalau paham arti dari sebuah diam dari para penulis kitab sejarah, pasti nyesek. Masa ia seseorang yang di abad 9 ditulis sebagai tokoh yang begitu wow, tetapi di abad ke-8 satu pun gak ada yang menyebut kesejarahannya secuil pun. Tapi Santri Kibin biasanya pura-pura blow on. Oh bukan itu. Tapi Santri Kibin biasanya pura-pura pelon dan menghibur diri dengan kata-kata tidak disebut bukan berarti tidak ada. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gebrak. Rasakanlah akibat dari cintamu dan pujianmu kepada yang fiktif, sementara yang nyata seperti kiai yang juga tetanggamu, kadang kau abaikan. Gus Dur yang sudah nyata seorang yang salih, malati, dan jelas keturunan siapa, kau hina sebagai pemakan uang haram. Sementara pendusta nasab yang gak jelas keturunan siapa, kau bela dengan mempertaruhkan segalanya. Jadi kebawa emosi deh. Padahal tema tulisan saya kali ini level roastingan aja. Gak ada kata-kata ilmiah yang muat untuk menyesuaikan dengan santri-santri Kibin. Teori ijma dari ibarat para ahli usul juga malas saya kutip. Karena penjelasan Kibin dalam video tentang ijma itu menunjukkan mereka nggak paham ijma. Masa ada orang nyantolin nasab di abad ke-4 Hijriah, lalu diijma oleh Ali Asyakron di tahun 895 Hijriah, padahal telah tertolak oleh kesunyian selama 550 tahun. Lebih baik, Santri Kibin, sebelum bicara ijma, buktikan dulu bahwa Ubaid itu pernah hidup di alam dunia. Tunjukkan mana kitab yang sekali saja menyebut namanya di abad 4, 5, 6, 7, dan 8 Hijriah. Kalau sudah ada, baru kita bicara tentang ijma. Ijma itu tidak sesederhana kitab-kitab dasar dalam usul fikih. Di dalamnya ada pendalaman filosofis yang penuh perdebatan tentang kata ummah atau mujtahidin dalam takrif, tentang kata asyar, masa, yang harus difahami para kibin. Jika kata asyar saja tidak paham, ya lalu kita bicara ijma untuk suatu kasus, itu nggak nyambung dan sia-sia. Saya kasih kisi-kisi.
tentang pendalaman filosofis. Nasab Ubed yang ada di 4 Hijriah dan klaim ijma di abad 9 Hijriah. Itu terkait kata asyar yang harus difahami dulu oleh santri Kibin sebelum bicara lantang tentang ijma. Lalu perbedaan antara kapan suatu kesepakatan bisa disebut ijma dan kapan hanya disebut hujjah. Itu juga harus paham dulu. Apakah ijma yang sampai kepada kita dengan kabar ahad itu hujjah atau bukan? Saya ulangi, itu juga harus paham dulu. Apakah ijma yang sampai kepada kita dengan khobar ahad itu hujjah atau bukan? Jika kesepakatan orang terjadi dalam suatu masa, kapankah kesepakatan itu disebut ijma? Apakah setelah mereka bersepakat atau setelah semua mereka meninggal dunia? Kibin dalam video ada yang bicara ijma sukuti. Apakah Kibin tahu bagaimana pandangan ulama usul tentangnya? Apakah ijma sukuti itu adalah ijma atau ia hanya hujjah? Bisa disebut hujjah dengan syarat ingkirot atau tidak dengan syarat ingkirot. Dan lain-lain, Bin. Banyak yang harus Anda pahami sebelum berhujjah dengan ijma. Dalam tulisan tentang ijma ini, sengaja saya tidak menyebutkan referensi kitab apa. Karena seharusnya ini adalah sesuatu yang sudah difahami santri, yang sudah berani berbicara di hadapan publik. Silakan cari sendiri di kitab usul fikih. Hampir di semua kitab ada. Tapi jangan kitab usul fikih dasar. Semua ini standar santri dalam usul fikih. Satu lagi yang paling penting, ijma itu harus ada mustanad, harus ada dalilnya. Misal kalau Kibin berkata bahwa pada abad 9 telah terjadi ijma tentang nasab Ubed di abad 4, maka Kibin harus buktikan dalil-dalil di abad 4 sampai 8 Hijriah sebagai mustanad ijma abad ke-9 itu. Kalau Kibin nggak sanggup, maka harusnya kita malu menyebut diri santri lalu mengklaim ada ijma nasab Ubed di abad 4 tanpa ada kitab-kitab yang menyebut ia pernah hidup di alam dunia dari abad 4 sampai 8 Hijriah. Nabi tidak bicara tanpa wahyu. Ulama tidak boleh bicara tanpa dalil. Terakhir, al-qaul fiddin bila mustanadin khota'un. Bicara dalam agama tanpa dalil adalah salah. Untuk Ustadz Maimun Nafis tentang daruriyat, jangan memelintir narasi saya dong. Saya katakan dalam artikel saya, klaim bahwa haplogrup G, Gatel, adalah sepupu garis laki-laki dari haplogrup J1, Jakarta Angka 1, dari kakek bersama Sayyidina Ali 1400 tahun yang silam, merupakan sebuah kemustahilan. Gitu. Itu yang daruriyat. Mustahil G dan J1, satu kakek di 1400 tahun lalu. Kalau belum paham tentang hal ini, bisa tanya-tanya ahlinya ahli. Rumel. Sedangkan hari ini ada yang berhaplogrup G, Gatel, dan J1, Jakarta Angka 1 secara bersamaan mengaku satu kakek di 1400 tahun lalu. Pasti salah satunya bohong. Gitu, Ustadz. Paham sampai di sini? Kalau salah satunya ada yang bohong, pertanyaannya, siapa yang bohong? Saya bilang, G, Gatel, yang bohong. Kenapa? Karena sudah banyak studi tentang DNA Bani Hashim bahwa mereka berada di J1. Gitu, Ustadz. Berikut ini saya lampirkan link-link studi-studi bahwa Bani Hashim ada di haplogrup J1. fgc8712.com, family3dna.com, family3dna.com, fgc8712.com, dan seterusnya, genogenia.com, fgc8712.com. Untuk linknya teman-teman bisa langsung membaca di artikel ini ya. Saya lanjutkan pembacaannya. Ustadz Maimun Nafis boleh mengklik tautan-tautan itu untuk mengetahui bahwa para peneliti sudah menyimpulkan dengan presisi bahwa haplogrup Bani Hashim adalah J1. Saya menantang Ustadz Maimun Nafis untuk menunjukkan satu saja tautan yang menunjukkan
Adanya studi penelitian yang menyatakan bahwa haplogrup Bani Hasyim adalah G, gatel. Silakan ditunggu. Ustadz Maimun Nafis juga menyatakan bahwa menjadikan DNA sebagai hakim agung tidak memiliki sandaran pada kitab Mu'tabar. Saya katakan, bagi Kibin, walaupun sandaran kitab Mu'tabar itu ada, pasti ditolak. Mau buktinya? Tasammu atau syuhroh dan istifadah masih digunakan dalam video santri Kibin untuk membela nasab Ba'alwi. Itu bukti bahwa kitab Mu'tabar juga diabaikan oleh Kibin. Karena kitab-kitab Mu'tabar sudah wanti-wanti bahwa tasammu atau surah istifadah hanya boleh digunakan jika tidak ada mu'arid, dalam kurung bukti atau kitab yang membantah kemasyhuran itu. Lihat di kitab Nihayatul Muhtaj. Ini kitab Mu'tabar. Imam Romli mengatakan, walahu asyahadatu bitasamu haitsulam yu'arid aqwa minhu. Ia boleh bersaksi dengan tasamu, mendengar kabar buruk. Mendengar kabar buruk maksud saya. Ketika tidak ada dalil yang lebih kuat yang menentangnya. Sedangkan dalil kuat yang menentang banyak berjejer dari abad 4 sampai 8 Hijriah bahwa Ubed itu orang fiktif. Ubed bukan anak Ahmad bin Isa. Tapi Kibin tetap pede bikin video tentang tasamu. Waduh, emosi lagi nih. Sabar. Dan kitab-kitab fikih Syafi'iyah semuanya bicara hal yang sama. Coba lihat kitab kecil semacam Fathul Mu'in. Juga bicara hal yang sama. Tasamu tidak boleh bertentangan dengan bukti. Kembali ke DNA. Kata Ustadz Maimun, saya jamin gak ada kitab Mu'tabar yang menjadi landasan penggunaan DNA. Saya jawab, kalau yang dimaksud kitab Mu'tabar adalah kitabnya Imam Syafi'i, ya jelas tidak ada. Karena di zaman Imam Syafi'i belum ada DNA. Seperti juga kitab yang membolehkan kita menggunakan alat pencari arah kiblat di HP kita. Itu tidak ada di kitab Mu'tabar. Tapi kita sering menggunakannya tanpa mencari ibarat dalam kitab kuning. Kita mau haji pakai pesawat terbang. Tanpa mencari ibarat dalam kitab kuning yang membolehkan kita naik pesawat terbang untuk berhaji ke Tanah Suci. Kita menghitung zakat pakai kalkulator. Kita langsung percaya tanpa kita cari ibarat yang membolehkan kita menggunakan kalkulator dalam suatu kitab. Aduh, jadi ke bawah kayak Kibin saya dalam berpikir. Gak apa-apa, kita harus sabar. Gitu, Ustadz. Gimana? Sudah paham? Belum? Ya udah, nanti juga paham. Intinya, semua itu alat, Ustadz. Hakimnya tetap kita. Penulis kayak Jimadin Usman Alban tadi.